Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rosalia Arini, saya dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum pidana penitensier. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-12 ya teman-teman terkait dengan pidana bagi orang dewasa dan juga anak-anak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu pemidanaan? Jadi di sini kita akan membahas secara singkat apa itu pidana dan pemidanaan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemidanaan atau hukum pidana itu bersifat ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir setelah kita melakukan berbagai upaya-upaya hukum lainnya. Berbeda halnya dengan hukum perdata, administrasi, dan tata negara, hukum pidana itu berada di upaya paling terakhir, di tahapan paling terakhir. Makanya kita sebut dengan ultimum remedium. Nah, dalam hukum pidana sendiri itu adalah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Lalu juga dalam hal apa seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, terhadap bagaimana kita melakukan penjatuhan sanksi pidana dan bagaimana kita memintai pertanggungjawaban pidana, itu kita kenal dengan pemidanaan. Pemidanaan sendiri merupakan penjatuhan sanksi pidana yang bukan merupakan salah satu bentuk upaya balas dendam. Jadi di sini teman-teman harus paham bahwa hukum pidana atau penjatuhan pemidanaan itu bukan sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai pemberian bimbingan dan juga pengayoman kepada masyarakat dan para terpidana. Jadi para pelaku yang sudah terbukti melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan pidana itu kita sebut dengan terpidana. Selain itu teman-teman, pemidanaan sendiri itu merupakan upaya rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial sebagaimana yang kita pahami dalam prinsip pemasyarakatan yang sudah diatur dalam tatanan pemidanaan dewasa ini. Selain itu, pidana atau hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk penderitaan. Nah, mungkin di sini teman-teman juga paham bahwa hukum pidana ini kita dengarnya itu agak menyeramkan gitu ya, karena pidana berkaitan erat dengan penjara, terus juga hukuman mati, ataupun hukuman pidana penjara seumur hidup gitu. Nah, pidana sendiri itu diberikan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahannya karena melanggar kepentingan umum. Jadi perlu teman-teman ingat dan garis bawahi bahwa hukum pidana itu berkaitan dengan kepentingan publik atau berkaitan dengan kepentingan umum. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Pidana atau yang kita sebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dulu KUHP kita yang berlaku adalah KUHP nomor 1 tahun 46 yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Dan sekarang setelah direformasi sudah diperbarui itu diatur dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Itu yang kita sebut dengan KUHP yang baru. Selain itu, sanksi pidana bagi orang dewasa itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 46 di dalam bab buku ke-1, bab kedua, pasal 10 KUHP. Dan sanksi untuk anak-anak itu juga diatur dalam undang-undang tersendiri, teman-teman. Ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ada perbedaan nih antara pemidanaan bagi orang dewasa dan juga pemidanaan bagi anak-anak. Pemidanaan bagi orang dewasa itu yang paling kita kenal itu biasanya adalah pidana kurungan atau penjara. Jadi bentuknya adalah pidana fisik ya. Jadi seseorang tadi yang terbukti melakukan pidana, melakukan kejahatan, biasanya hakim akan menjatuhkan vonis berupa bentuk penjara atau kita sebut dengan penahanan di rumah tahanan atau kalau sekarang kita kenal dengan lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dan itu juga ada perbedaan sendiri teman-teman antara penjara terus juga menjadi lapas, itu ada perbedaannya tersendiri dan ada perubahan dari pengaturan undang-undang yang terbaru. Selain itu, di dalam pasal 10 KUHP itu terbagi dua, ada pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, pidana pokok di sini itu biasanya ada pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan juga pidana denda dan juga pidana kurungan. Dan itu teman-teman bisa lihat juga di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 46. Lalu ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan itu biasanya diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana tertentu dengan adanya pemberatan. Makanya di sini ada pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak, misalnya pencabutan hak untuk dia tidak dapat mencalonkan dirinya lagi menjadi kepala daerah atau menjadi
calon legislatif. Itu salah satu bentuk dari adanya pidana tambahan terhadap pencabutan beberapa hak. Selain itu tadi teman-teman, pidana pokok. Nah, ini yang paling kita sering dengar ya, adanya pidana mati, yaitu pelaksanaan pidana dengan ditembak sampai mati. Jadi yang melakukan penembakan tersebut adalah tim eksekutor, tim eksekusi, dan mereka itu sudah diberikan pembebasan karena melakukan penembakan sampai mati. Jadi itu bukan merupakan suatu bentuk pembunuhan, tetapi sebagai suatu bentuk menjalankan hukuman terhadap para pelaku yang melakukan pemidanaan. Nah, terhadap pidana mati ini itu ada tim pro dan juga tim kontra teman-teman terhadap penjatuhan pidana mati. Kalau tim pro sendiri itu ada M. Natsir dan juga beberapa ahli lainnya, menurut Bisma Siregar, Hamka, dan juga M. Natsir gitu ya, bahwa kenapa sih kita harus tetap menerapkan adanya pidana mati gitu? Karena pidana mati itu dirasa lebih efektif dibanding dengan pidana lainnya. Karena apa? Pidana mati itu benar-benar memberikan efek jera terhadap masyarakat lain, sehingga masyarakat lain itu akan merasa takut ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa. Terus juga lebih hemat, karena apa? Ketika orang melakukan tindak pidana kejahatan gitu ya, terus dihukum di penjara, mereka ditahan di penjara gitu atau di lapas, itu negara itu harus membiayai mereka. Negara harus memberikan makanan, menjaga kesehatan mereka, membayar sipir, dan juga hal-hal lainnya. Artinya apa? Ada anggaran yang lebih besar untuk mengelola lembaga pemasyarakatan tersebut gitu. Terus juga mencegah tindakan publik, tadi ya saya sampaikan. Terus juga sebagai satu-satunya pidana yang dirasa lebih efektif dibanding dengan pidana-pidana lain. Pidana mati juga mengacu dari penjelasannya MVT atau Memori von Tohlicing gitu ya, bahwa negara berhak untuk menjalankan pidana mati tanpa hak-hak warga negara. Jadi yang boleh memberikan atau memutuskan atau menjalankan pidana mati itu adalah negara. Jadi tidak boleh nih saya pribadi atau mungkin teman-teman penegak hukum lainnya menjalankan hukuman pidana mati, itu tidak boleh. Karena apa? Harus ada peran negara di sini yang mana diwakili oleh aparat penegak hukum. Di sini ada hakim sebagai pembuat hukum atau pembuat keputusan. Hakim membuat putusan atau membuat vonis, menjatuhkan vonis, apakah dia seseorang itu dijatuhi pidana mati atau tidak. Nah, itu diberikan kewenangan dan juga kuasa yang penuh kepada hakim. Sementara kalau tim kontra, kenapa sih mereka kontra terhadap adanya penjatuhan pidana mati gitu ya? Karena ingat teman-teman, ketika kita membahas mengenai pidana mati berkaitan dengan kehidupan seseorang, hak hidup atas warga negara, itu akan berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, tim kontra di sini merasa bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki hak untuk mencabut nyawa manusia. Terus juga itu ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Sehingga apa? Bukan berarti ketika mereka membuat kejahatan, terus kita sebagai sesama manusia itu berhak untuk menghukum mereka secara hukuman mati gitu. Kita harus bisa memberikan kesempatan kedua gitu ya. Tuhan aja mau memaafkan gitu, apalagi kita sebagai manusia. Itulah kenapa di sini ada tim pro dan kontra terhadap penjatuhan pidana mati. Dan kalau teman-teman ingat, dalam KUHP yang baru, penjatuhan vonis hukuman mati itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi memang tidak bisa serta-merta kita menjatuhkan pidana mati. Jadi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, pidana mati ini merupakan pidana yang dianggap paling berat. Makanya dalam pelaksanaannya atau eksekusinya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dipastikan bahwa vonis tersebut atau putusan tersebut sudah inkrah. Jadi sudah tidak ada lagi upaya-upaya hukum yang dapat dijatuhkan, tidak dapat diupayakan lagi ya, tidak dapat kita ajukan lagi. Ingat dalam hukum pidana, ketika hakim sudah memvonis seseorang, itu kita terdakwa memiliki hak untuk banding, kasasi, terus PK. Tetapi ketika semua upaya tersebut sudah dilakukan dan putusan tersebut sudah inkrah, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, baru hukuman vonis mati itu boleh dijalankan. Selanjutnya ada pidana penjara. Pidana penjara ini minimal adalah 1 hari teman-teman, dan maksimal itu adalah 15 tahun. Hakim lah yang boleh menjatuhkan dengan berbagai pertimbangannya, dengan berbagai hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan, menjatuhkan pidana penjara. Jadi pidana penjara ini sifatnya adalah pidana badan, di mana kemerdekaan kita atas
hak akses kita untuk bebas gitu ya, kita untuk melakukan segala hal, melakukan kegiatan di luar gitu ya, itu dibatasi. Makanya kenapa disebut dengan perampasan kemerdekaan, itulah pidana penjara. Nah, pidana penjara ini juga ada pidana penjara seumur hidup. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar gitu ya. Prinsipnya, seumur hidup itu tidak berdaya guna, tetapi merupakan alternatif masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum pidana. Nah, tadi disampaikan, kenapa tim pro merasa pidana mati itu lebih efektif? Karena apa? Lebih murah dibanding dengan pidana seumur hidup. Kenapa? Negara seumur hidup harus membiayai si pelaku tadi ya, di dalam penjara. Nah, selain itu, ada batasan mengenai jangka waktu minimal dan juga maksimal teman-teman dalam ketentuan pidana penjara. Itu diatur di dalam pasal 12 KUHP. Pidana penjara itu adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Itu adalah maksimalnya. Lalu juga pidana penjara selama waktu tertentu itu paling rendah atau paling minim itu adalah 1 hari. Dan paling lama tadi adalah 15 tahun secara berturut-turut. Terus pidana penjara pada waktu tertentu itu juga sama teman-teman diatur ya dalam pertimbangan hakim gitu. Dan ingat, dalam pelaksanaan pemidanaan itu ada beberapa hal-hal yang bisa memotong lamanya waktu pidana penjara seseorang tersebut. Apabila ketika dia sudah menjalankan 1/3 dari masa hukumannya, terus dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari presiden, lalu juga ada namanya gerasi, terus ada juga namanya pemaafan gitu ya teman-teman. Jadi ketika dia sudah menjalankan 1/3 dari masa tahanannya, terus dia berkelakuan baik, dia aktif dalam mengikuti program-program pembinaan yang diberikan oleh lapas atau lembaga pemasyarakatan, maka tadi yang harusnya 15 tahun itu bisa saja turun gitu teman-teman, atau hanya setengahnya saja. Contoh kasusnya adalah kasusnya Jessica. Kalau teman-teman ingat kasus Jessica Cyanida, dia itu kan dihukum 20 tahun penjara, tetapi dia sudah menjalankan 1/3 dari masa tahanannya, terus dia juga berkelakuan baik, sehingga dia dapat keringanan, yaitu bebas bersyarat. Bebas bersyarat di sini ada orang yang bertanggung jawab nanti teman-teman terhadap kebebasannya dia setelah menjalankan hukuman pidana penjaranya gitu. Jadi kenapa dia tidak sampai 20 tahun? Karena tadi ada hal-hal yang meringankan dan dia sudah memenuhi beberapa syarat yang pada akhirnya dia dapat diberikan pembebasan bersyarat. Nah, selanjutnya ada pidana kurungan. Jadi kalau pidana kurungan ini agak berbeda dengan pidana penjara. Kalau kurungan ini perampasan kemerdekaan sama terhadap fisik juga, terhadap badan juga, tetapi dia dijalani dalam rumah tahanan, jadi rutan, berbeda dengan lapas lembaga pemasyarakatan. Kalau rutan itu biasanya mereka tetap ditahan karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, misalnya terhadap tindak pidana tertentu, kasus-kasus berat misalnya, atau ada pertimbangan bahwa si pelaku tadi takutnya kabur atau menghilangkan barang bukti, sehingga dia harus ditahan di rumah tahanan. Dan selama mereka di rutan itu proses hukumnya atau proses hukum acara pidana itu masih berlangsung. Jadi proses pemeriksaan di persidangan itu masih berlangsung dan si pelaku itu ditahan di rumah tahanan karena tadi takut barang bukti dihilangkan atau takut dia kabur seperti itu. Nah, lalu ada pidana denda. Pidana denda ini biasanya diberikan ketika dalam putusan hakim itu ada pidana kurungan, misalnya ya mereka sudah divonis 15 tahun penjara dan juga denda 15 juta misalnya. Denda tersebut di sini tuh sebagai suatu bentuk upaya alternatif atau pidana alternatif ya teman-teman. Dan jenis pidana yang mewajibkan hakim pengadilan kepada negara. Jadi itu diatur dalam pasal 30 KUHP. Jadi sebagai pengganti pidana denda, kalau misalnya tadi si pelaku tidak mampu membayar dendanya sekian miliar, maka itu boleh digantikan dengan pidana kurungan. Jadi makanya kalau teman-teman lihat dalam putusan gitu ya, vonis penjara 15 tahun dan denda 15 juta atau kurungan 3 bulan gitu. Nah, itulah sebagai bentuk alternatif dari para pelaku yang tidak mampu membayar dendanya. Lalu ada pidana tutupan. Pidana tutupan ini jarang sekali sebenarnya diberlakukan dalam pidana nasional di Indonesia gitu teman-teman. Karena apa? Di mana pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara ini dia merupakan orang-orang tokoh politik atau orang-orang penting. Sehingga beberapa case-nya itu dirasa harus kita tutupi gitu. Bukan kita tutupi, maksudnya adalah supaya tidak terlalu dipublik gitu ya, tidak dipublish secara meluas karena apa? Ada kepentingan-kepentingan terhadap eksistensi keberadaan mereka. Jadi kepentingan negara, informasi-informasi kerahasiaan negara yang dirasa dianggap penting, makanya tadi diberlakukan pidana tutupan sehingga pemberlakuannya terus juga
pelaksanaannya itu juga agak sedikit berbeda kepada mereka. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pemidanaan terhadap orang dewasa. Sekarang kita beralih nih kepada pemidanaan terhadap anak. Jadi memang ada perbedaan ya antara orang dewasa dan anak gitu. Kapan sih mereka dikatakan masih kategori anak? Jadi ketika teman-teman masih usianya 18 tahun, itu kategorinya masih anak-anak. Makanya kalau even teman-teman sudah kuliah gitu ya, tetapi kalau usianya masih 18 tahun, kita masih menganggap teman-teman itu sebagai anak, sehingga sistem peradilan yang akan kita gunakan adalah sistem peradilan pidana anak. Jadi itu ada kekhususan tersendiri di mana dari sistem hukum acaranya, terus juga pelaksanaannya, terus juga pakaian hakim-hakim yang akan mengadilinya itu juga berbeda teman-teman. Nah, bentuk-bentuk pemidanaan terhadap anak itu sama sebenarnya dengan orang dewasa, tetapi ada perbedaan karena ia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pidana pokok terhadap anak itu terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat-syarat tertentu, contohnya apa adalah pembinaan di luar lembaga, terus adanya pelayanan masyarakat dan juga pengawasan, terus ada pelatihan kerja, ada pembinaan, dan beberapa hal lainnya. Ada juga beberapa hal-hal berupa perampasan dan juga pemenuhan terhadap hal-hal tertentu. Jadi sebenarnya teman-teman ada lapas anak lembaga pemasyarakatan terhadap yang ditujukan untuk para pelakunya adalah anak. Jadi anak-anak sendiri itu bukan berarti mereka tidak dapat melakukan tindak pidana. Ada banyak sekali kalau kita lihat dengan realitas sekarang, anak-anak itu melakukan kejahatan-kejahatan dan itu luar biasa sekali teman-teman. Ya bisa jadi itu karena adanya pengaruh-pengaruh dari tontonan, pengaruh dari kemajuan teknologi dan hal-hal lainnya yang ternyata itu dapat mempengaruhi sisi emosional dan juga karakteristik dari seorang anak-anak. Anak-anak yang kita anggap tadi masih suci gitu kan, tetapi dia dapat melakukan tindak pidana kejahatan. Makanya di Indonesia sendiri kita mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak. Walaupun bahasanya tuh berbeda ya teman-teman dengan pemidanaan bagi orang dewasa. Lalu ada pidana peringatan dan juga pidana dengan syarat. Sebenarnya pemidanaan terhadap anak-anak ini teman-teman itu dititik beratkan kepada pembinaan. Karena apa? Anak-anak ini dianggap sebagai aset ya dalam cita-cita negara Indonesia gitu. Sehingga anak-anak tadi yang melakukan kejahatan-kejahatan itu diupayakan dibina, direhabilitasi, terus sehingga mereka yang melakukan penyimpangan. Jadi kejahatan itu sama dengan bentuk penyimpangan. Ketika mereka melakukan kejahatan, artinya mereka melakukan penyimpangan. Nah inilah peran negara, peran aparat penegak hukum untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang tadi menjadi lurus kembali sesuai dengan normanya. Selain itu ada pelatihan kerja dan ada pembinaan dalam lembaga dan ada penjara juga. Tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia sendiri itu ada lapas anak, jadi ada agak berbeda ya teman-teman. Lapas orang dewasa laki-laki, terus lapas perempuan dan anak itu dibedakan. Karena apa? Ada beberapa hal-hal yang dianggap tidak dapat kita samaratakan antara laki-laki dan perempuan dan juga anak. Jadi ada perbedaan dan disinilah adanya pandangan hak asasi manusia terhadap pembinaan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Nah, pemidanaan bagi anak tadi saya sampaikan ada pelatihan kerja. Di sini pidana pelatihan kerja itu diatur di dalam pasal 78 ayat 1. Lalu ada pembinaan dari lembaga diatur di dalam pasal 80 ayat 1 dan ada tadi penjara. Jadi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dapat diproses dan dijatuhi sanksi pidana penjara. Dan mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam LPKA atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Di setiap kota, di setiap daerah itu ada LPKA-nya tersendiri teman-teman. Dan itu semua sudah memiliki program pembinaan yang sudah disetujui oleh lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu ada diversi. Mungkin teman-teman pernah dengar apa sih itu diversi gitu ya. Jadi diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Jadi yang sebelumnya itu masuk dalam proses peradilan, itu dapat dialihkan ke luar proses peradilan. Dan biasanya itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana berulang kita sebut sebagai residivis gitu. Jadi untuk melakukan diversi itu ada syaratnya dulu, 2. Pertama, pidana penjara deliknya itu di bawah 7 tahun.
terus juga tidak merupakan residivis gitu teman-teman, atau mereka tidak melakukan tindak pidana berulang. Tujuannya apa? Untuk mencapai kemanfaatan dan juga perdamaian terhadap para korban. Terus juga ada partisipasi dari masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dan juga keluarga serta tanggung jawab negara kepada anak-anak sebagai aset bangsa gitu. Jadi diversi sendiri itu sebagai bentuk jalur perdamaian atau jalur berada di luar pengadilan. Nah, terkait penahanan terhadap anak-anak teman-teman itu diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana penahanan terhadap anak itu tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri. Jadi harus ada jaminan dulu nih bahwa anak-anak tersebut tidak akan melarikan dirinya dan tidak akan merusak barang bukti. Selain itu, penahanan itu dapat dilakukan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Misal anaknya sudah berusia 14 tahun. Terus dia melakukan tindak pidana dengan ancamannya 7 tahun. Terus juga penahanan terhadap anak-anak itu karena dianggap dia itu bisa melarikan diri gitu ya teman-teman. Terus juga karena dia bisa jadi karena juga perintah dari pengadilan. Jadi penahanan terhadap anak-anak yang melakukan atau yang berhadapan dengan hukum itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa tuh serta-merta mereka langsung ditahan layaknya seperti orang dewasa. Artinya apa teman-teman? Penanganan anak berhadapan dengan hukum itu berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dan dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara yang mengedepankan keadilan restoratif. Begitu juga dengan pengaturan yang diatur dalam KUHP kita yang baru, bahwa ada pendekatan manusiawi, kemanusiaan yang sekarang sudah diatur dalam KUHP kita yang baru. Sehingga apa? Penjatuhan pemidanaan terhadap orang dewasa dan juga anak-anak itu lebih mengedepankan keadilan restoratif dan keadilan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, untuk hari ini materi kita mengenai pemidanaan bagi orang dewasa dan juga pemidanaan bagi orang dewasa dan pemidanaan bagi anak-anak itu saya rasa cukup. Dan apabila ada hal-hal yang teman-teman tanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.